Hai, tahukah kamu apa itu uji Mann-Whitney test atau yang biasa dipanggil dengan sebutan uji Mann-Whitney test? Nah, di video ini saya akan membahas apa itu uji Mann-Whitney test. Yang pertama, uji Mann-Whitney test merupakan salah satu uji non-parametrik, yaitu uji yang bebas distribusi atau yang biasa disebut dengan istilah distribution free. Istilah ini berarti bahwa data yang digunakan dalam non-parametrik tidak perlu mengikuti suatu distribusi tertentu. Dan yang kedua, statistik non-parametrik dapat digunakan untuk menganalisis data dalam bentuk ranking atau ordinal. Statistik non-parametrik cocok digunakan untuk menganalisis data yang bersifat klasifikasi atau kategori. Dan yang ketiga, uji Mann-Whitney merupakan alternatif pengujian perbandingan rata-rata dua sampel independen, pengganti uji T dua sampel independen. Jika asumsi dalam statistik parametrik tidak dipenuhi, misalnya data berbentuk ordinal atau nominal, tidak distribusi normal, atau tidak diambil secara acak. Langkah pengujian hipotesis Mann-Whitney. Yang pertama, rumuskan hipotesis atau masalah yang diberikan. Yang kedua, tentukan taraf signifikan A. Yang ketiga, berikan label pada kedua kelompok sampel dengan X dan Y. 4. Gabungkan semua data dari kedua kelompok, yaitu sebanyak NX ditambah NY data. Selanjutnya, susun data dari yang terendah sampai yang tertinggi. Yang kelima, beri peringkat data yang telah disusun mulai dari peringkat 1 untuk data terendah. Jika terdapat data yang sama, nilai peringkatnya dirata-ratakan. Yang keenam, tentukan sigma Rx, yaitu hasil jumlah peringkat semua nilai dalam E. Yang ketujuh, menghitung nilai U Mann-Whitney, yaitu U sama dengan NX, NY ditambah NX, NX ditambah 1 dibagi 2, dikurangi sigma Rx, dan U sama dengan NX, NY ditambah NY, NY tambah 1 dibagi 2, dikurangi sigma Ry, dan pilih nilai U yang terkecil. Dan yang kedelapan, cari nilai U tabel pada tabel distribusi Mann-Whitney yang berkorespondensi dengan taraf signifikan A yang ditetapkan dengan cara menemukan angka yang berkorespondensi dengan nilai NX dan NY, atau mencari nilai sigma Rx yang berkorespondensi dengan U pada tabel. Yang ke-9, menentukan keputusan uji. Jika menggunakan tabel U, maka tolak H0 akan kurang dari U tabel. Jika menggunakan sigma Rx, kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut. Untuk uji dua pihak, tolak H0 jika sigma Rx sama dengan atau berbeda di bawah nomor bawah U atau jika sama dengan atau melampaui nomor atas. Untuk uji satu pihak kiri, tolak H0 jika nilai sigma Rx sama dengan atau berada di bawah nomor bawah. Untuk uji pihak kanan, tolak H0 jika nilai sigma Rx sama dengan atau melampaui nomor atas. Dan yang 10, memberikan kesimpulan hasil pengujian. Nah, di sini kita langsung contohnya aja ya. Seorang peneliti ingin melihat apakah terdapat perbedaan pencapaian siswa dalam suatu tes di mana proses pembelajarannya diberi kritik dan diberi pujian. Oleh karena itu, ia mengambil sampel sebanyak 8 orang siswa untuk diberikan kritik dalam setiap proses pembelajarannya, serta mengambil 9 orang siswa untuk diberikan pujian dalam setiap pembelajarannya. Perlakuan terhadap kedua kelompok dilaksanakan selama 2 minggu. Setelah 2 minggu berlalu, kedua kelompok diberikan tes yang sama.
Adapun skor yang diperoleh kedua kelompok sampel adalah sebagai berikut. Kritik X yaitu min 3, min 2, 0, 0, 2, 5, 7, dan 9. Sedangkan pujian Y 0, 2, 3, 4, 10, 12, 14, 19, dan 21. Jika data diuji pada taraf signifikan 5%, bagaimana kesimpulan penelitian tersebut? Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama, merumuskan hipotesis. H0 mu X sama dengan mu Y, pencapaian siswa yang proses pembelajarannya diberikan kritik sama dengan siswa yang proses pembelajarannya diberikan pujian. Sedangkan H1 mu X tidak sama dengan mu Y, pencapaian siswa yang proses pembelajarannya diberikan kritik berbeda dengan siswa yang proses pembelajarannya diberikan pujian. Yang kedua, tentukan taraf signifikan A sama dengan 5%. Dan yang ketiga, susunan data gabungan X dan Y dari yang terkecil sampai yang terbesar, serta peringkatnya adalah sebagai berikut. Peringkat untuk nilai 0 adalah rata-rata peringkatnya, yaitu peringkat 3 ditambah 4 ditambah 5 dibagi 3 sama dengan 4. Sedangkan untuk peringkat nilai 2 rata-rata peringkatnya, yaitu peringkat 6 ditambah 7 dibagi 2 sama dengan 6,5. Yang keempat, dari peringkat data X dan Y, yaitu untuk yang kritik X 1, 2, 4, 4, 6,5, 10, 11, dan 12. Untuk pujian Y 4, 6,5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, dan 17. Untuk cara keempat ini, kita ambil data yang pertama tadi ya. Yang kelima, sigma Rx sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6,5 ditambah 10 ditambah 11 ditambah 12 sama dengan 50,5. Dan sigma Ry yaitu 4 ditambah 6,5 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 10 ditambah 15 ditambah 16 dan 17. Hasilnya 102,5. Yang keenam, menghitung nilai U main Whitney dengan memilih nilai U terkecil, yaitu U1 sama dengan NX NY ditambah NX NX ditambah 1 dibagi 2 dikurangi sigma Rx sama dengan 8 kali 9 ditambah 8 kali 9 dibagi 2 dikurangi 50,5 sama dengan 57,5. Dan nilai U2 sama dengan NX NY ditambah NY NY ditambah 1 dibagi 2 dikurangi sigma Ry sama dengan 8 kali 9 ditambah 9 kali 10 dibagi 2 dikurangi 102,5 sama dengan 14,5. Sehingga U yang dipilih adalah U yang terkecil, yaitu U14,5. Dan yang ketujuh, cari nilai U tabel pada tabel distribusi main Whitney yang berkorespondensi dengan taraf signifikansi A sama dengan 0,05. Karena pengujian dua pihak, maka yang digunakan adalah A per 2 sama dengan 0,025. Nilai U tabel dengan A sama dengan 0,025, NX sama dengan 8, dan NY sama dengan 9 adalah 15. Nah, di sini pada tabel main Whitney U kita lihat untuk N1-nya 8 dan N2-nya 9
dan hasilnya 15. Tabel sigma Rx yang berkorespondensi dengan main Whitney U. Nah, di sini terdapat tabel untuk nilai Nx sampai dengan 8, untuk nilai Ny-nya 9, dan untuk nilai alfanya 0,025 dan hasilnya 51 hingga 93. Nah, kita kembali ke nomor 7, kita lihat 9 adalah 51 sampai 93. Nah, di situ sama persis dengan tabel yang tadi. Dan yang ke-8, menentukan keputusan uji jika menggunakan kriteria U. Tolak H0 jika nilai U hitung kurang dari U tabel, karena nilai U hitung sama dengan 14,5 kurang dari nilai U tabel yang sama dengan 15, maka H0 ditolak. Dan yang ke-9, menentukan keputusan uji jika menggunakan sigma Rx. Untuk uji dua pihak, tolak H0 jika nilai sigma Rx sama dengan atau berada di bawah nomor bawah U atau sigma Rx sama dengan atau melampaui nomor atas. Untuk menolak H0, artinya sigma Rx harus memiliki nilai yang sama dengan atau di bawah 51. Atau sigma Rx harus memiliki nilai yang sama dengan atau di atas 93. Karena sigma Rx sama dengan 50,5 berada di bawah 51, maka H0 ditolak. Kesimpulan, pencapaian siswa yang proses pembelajarannya diberikan kritik berbeda dengan siswa yang proses pembelajarannya diberikan pujian, karena nilai sigma Rx rendah, mengindikasikan bahwa pencapaian siswa yang proses pembelajarannya diberikan pujian lebih baik daripada siswa yang proses pembelajarannya diberikan kritik. Selanjutnya langsung aja kita ke contoh soalnya. Berikut adalah contoh soalnya. N kurang dari sama dengan 8 dengan tingkat signifikan si A sama dengan 5%. Dan berikut data dari soal tersebut. Selanjutnya kita akan mengerjakan pada SPSS. Pada SPSS Anda dapat memasukkan datanya terlebih dahulu pada tabel yang tersedia. Lalu Anda menganalisis non-parametric test, legasi dialog, to independent sample. Setelah itu memasukkan variabel skor dalam kotak tes variabel list dan variabel pelatihan dimasukkan ke dalam kotak grouping variabel, dan jangan lupa mencentang main Whitney U. Lalu klik define group, kemudian masukkan angka 1 dan 2 sesuai kategori pelatihan, lalu klik continue dan terakhir OK. Dan lalu akan dimunculkan seperti berikut. Tabel sebelah kiri akan menunjukkan rata-rata peringkat kelompok, yaitu pada kelompok yang ikut serta pelatihan khusus rata-ratanya 26, lebih tinggi dari rata-rata kelompok yang tidak mengikuti pelatihan. Lalu apakah yang mengikuti pelatihan apakah lebih baik dengan yang tidak mengikuti pelatihan? Pada tabel sebelah kanan menunjukkan nilai U sebesar 9, lalu nilai W sebesar 19. Apabila dikonversikan ke nilai Z, maka besarnya negatif 0,245. Nilai p-value sebesar 0,806, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 atau lebih besar dari alfanya, sehingga gagal tolak H0. Kesimpulan, sehingga gagal tolak H0. Tidak ada perbedaan ketetapan pemanah antara atlet yang mengikuti kursus pelatihan dan yang tidak mengikuti kepelatihan. Bagaimana? Apakah sudah paham? Jika sudah, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya, agar teman-teman kamu juga bisa tahu apa itu main Whitney test. Bye-bye.